Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Nasruddin Syam SKM MCES. Perkenalkan saya Hafizah Salsabila dengan NIM 14120220110 dari kelas B5. Saya akan memaparkan hasil literatur review saya dengan judul Dampak Fluor pada Manusia. Pendahuluan, standar air bersih yang digunakan warga harus memenuhi kriteria fisika, kimia, dan biologi. Kandungan bahan kimia seperti fluor dapat mendukung proses metabolisme. Jika kandungan fluor terlalu rendah, gigi menjadi rapuh dan rentan berlubang. Gigi akan berubah warna secara signifikan dan terjadi pengeroposan tulang. Metode yang dilakukan ialah dalam bentuk literatur review, di mana pengumpulan literatur melalui Google Scholar dan Semantic Scholar dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dengan penelusuran dilakukan yakni dengan menggunakan kata kunci impact on fluoride on human. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu terdapat 6 jurnal dengan 5 diantaranya ialah jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Dengan 4 jurnal tersebut yang membahas terkait kadar fluor dalam air dan sisanya membahas terkait pengaruh fluor terhadap karis gigi. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yang pertama definisi fluor, kadar fluor dalam air, dan pengaruh fluor terhadap karis gigi. Yang pertama definisi fluor. Fluorid dalam tabel periodik merujuk pada unsur fluorin yang memiliki simbol F dan nomor atom 9. Fluorin termasuk dalam golongan halogen dan dikenal karena reaktivitasnya yang tinggi. Fluorida merupakan senyawa umum yang terdapat pada perairan alami. Senyawa tersebut mengalami proses disosiasi dalam air yang membentuk ion-ionnya. Fluorida juga dapat ditemukan dalam produk perawatan gigi dan mulut dengan tujuan yang sama, yakni menjaga kesehatan gigi. Yang kedua, kadar fluor dalam air. Konsentrasi ion fluorid yang tersedia dalam air tanah bergantung pada berbagai faktor, yang meliputi kondisi fisiokimia akuifer, tempat tanah tersebut diambil, intensitas pelapukan batuan, kedalaman air dalam akuifer, keasaman dan porositas tanah dan batuan, interaksi antara berbagai unsur kimia, suhu di wilayah sekitarnya, komposisi mineral batuan, dan geokimia air tanah. Kadar fluorida dalam air beragam, bahkan dalam satu komunitas desa, sumur yang berbeda sering menunjukkan kandungan fluorida yang berbeda pula. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kondisi hidrogeologi setempat. Formasi tanah dan batuan serta tingkat kedalaman dapat mempengaruhi perbedaan keberadaan kadar fluorida dalam air tanah. Yang ketiga, pengaruh fluor terhadap karis gigi. Fluorosis gigi adalah cacat kualitatif pada email yang terjadi karena jaringan gigi terkena fluorida secara berlebihan selama odontogenesis. Tingkat keparahan fluorosis bergantung pada jumlah fluorida yang tertelan, durasi paparan, kerentanan individu, dan faktor lingkungan. Fluorosis gigi klinis tergantung pada tingkat keparahan kondisinya. Terjadi dalam bentuk bintik atau garis putih yang menyerupai kapur, atau coklat yang terpisah atau menyatu, lubang atau hilangnya permukaan email gigi. Perubahan yang terlihat pada permukaan gigi disebabkan oleh hipomineralisasi lapisan bawah permukaan email gigi yang bermanifestasi sebagai porositas. Adapun kesimpulan berdasarkan literatur yang telah direview, yakni diketahui bahwa fluorida merupakan unsur yang paling umum digunakan untuk mencegah kerusakan gigi. Fluorida dapat mencegah demineralisasi
dan melindungi email gigi. Fluorida yang diperlukan ialah dalam jumlah yang kecil selaku penangkalan untuk karis gigi. Kandungan fluorid pada jenis sumber air bersih lainnya seperti air hujan yakni relatif lebih sedikit dan dapat menyebabkan kerusakan pada gigi. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.